Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibir alamin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'allimna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yaf'alu ma ta'lamu wa jazakallahu khairan wa nafa'ana bima 'allamtana wa ala sawada. Ala sa'alaka masbi kitabillahi wa sunnati rasulih. Wa ta'ala huda wa jalla ta'ala al-qayyim wa ila al-mawdudi wa qurbi wa sabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. عدد كل حين كتبته إلى أمر أتم ذلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nas ending itu buatan bahas dan merasakan kita akan kalian kalau baru di pikiran membagi ilmu hal ya, karena kita sekarang memasuki bulan Dzulhijjah. Kalimantan beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan hari Arafah, kita akan bertemu dengan Idul Adha. Otomatis termasuk ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang kurban. Ada yang bahas tentang kurban terus rencana pulau mungkin kita akan bahas tentang kurban, tapi kembali nyantai soal besok. Nanti Allah bakal pakai kitab karanya Dr. Labib Najib. Oke, kita ini kalau ini jadi acara malam Jumat itu seminar tanggal ini itu tanggal 10 ya, tanggal 20 permasalahan kurban, 20 permasalahan kurban. Yang sudah ada tersemuanya. Nah, jadi nanti kita mau coba ini secara ringkas ya, supaya sampai tahu belajar bikin kurban. Dari masyarakat mulai baru takoni, Ustaz bagaimana hukumnya kalau seandainya di sekolah-sekolah itu biasanya satu kelas 40 orang urunan beli kambing satu, dinyatakan buat satu kelas itu boleh atau tidak dari Allah? Saya nggak bisa beli kambing, apa beli ayam, boleh apa nggak korban ayam, nanti bahas. Jadi penting ya belajar ilmu seperti ini yang mana kemungkinan besar sama nanti di masyarakat akan ditanya hal seperti itu ya. Karena ketika nanti ya sama nanti santri alumni pondok, dan sama ditanya panitia kurban ini apa ya? Yang mana kebanyakan panitia kurban ini mereka banyak sekali yang nggak ngerti apa ya, nggak ngerti hukum ya, nggak ngerti hukum. Mereka nggak tahu kalau kambing itu cuma bisa diniati satu orang. Mereka nggak tahu kalau kurbannya wajib itu pemiliknya nggak boleh makan dari dagingnya. Mereka nggak tahu banyak ya, banyak hal-hal yang mereka nggak tahu. Kalau kambingnya cacat itu nggak boleh digunakan sebagai kurban ya. Pokoknya banyak. Ngaji itu penting ya. Di dunia luar ini sekarang banyak sekali problematika yang terjadi kayak zakat fitrah kayak kemarin tuh. Dan ini juga masalah kurban ini juga sering terjadi masalah-masalah dua. Buya Pak Suyuti itu sering cerita gitu, nasihatnya juga sering. Jadi sering memperingatkan, sering mengingatkan, sering menegur ya panitia zakat fitrah, panitia kurban ya, supaya mereka ngaji belajar, supaya mereka tidak melakukan kesalahan. Jadi mungkin bahas ini ya. Sebelum bahas ini ya, pertama kita bahas dulu tentang bulan Karom. Apa sampai kita sampai nanti kira-kira kalau nggak bulan di sini? Sebenarnya kita tes. Jadi ini kelas si paling tinggi kelas di Bali. Kelas di Bali saya sama. Kau hari juga bayar ini. Oh, saya kelas. Mana ada jadi tak tes kelas. Ini jadi kita tahu kalau kata ini itu tidak tahu. Sampai sebenarnya bulan di sini. Kita mengambil dulu. Aku sampai sebelumnya. Tadi kau ada apa? Saya tak lagi di orang kelas CTS, juga bersama siapa sama lagi. Ya, jadi termasuk hal yang penting adalah menghafal dulu ini bulan Hijriah, menghafal bulan Hijriah yang mana pasti ya ini pas puasa narik kalender biasanya pas nanti satu Ramadan. Ketika menjelaskan bulan Ramadan adalah bulan ke-9 langsung ada ayat-ayat mengatur. Wabe, ayatnya pas cium nanti. Ayo nanti ada kaji apa ini? Untuk apa? Kalian untuk apa sih satu ini apa? Yang mana memang banyak yang belum hafal. Oke, insyaallah akan apa ya teman apa tapi mungkin saja ada yang langsung naik langsung 15 tahun tapi belum hafal bulan Hijriah. Ya,
Kau beriman inna iddata syuhuri inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Setahun itu 12 bulan. Inna iddata syuhuri inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi, di dalam kitab Allah. Yawma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Apa saja 4 bulan haram ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Apakah ada nasnya di Al-Quran? Betul tidak? Dijelaskannya dalam hadis ya. Ini dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda saat beliau khutbah ketika haji wada. Haji wada itu haji perpisahan ya, tahun 10 Hijriah. Tanya Nabi, haji setelah hijrah itu beliau hanya melakukan haji sekali. Ya. Dan beliau saat itu diikuti oleh banyak sahabat, karena sampai ada 100.000 sahabat sejauh. Oh, lagi kesempatan nih, karena mana haji orang Nabi ya. Maka saking semangat itu banyak sekali yang ikut. Dan ketika di Padang Arafah tanggal 9, Rasulullah khutbah. Panjang khutbahnya Rasulullah. Di antara isi khutbah beliau adalah beliau bersabda, sesungguhnya setahun telah berputar seperti sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Satu tahun terdiri dari 12 bulan. Yang minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Salatun mutawaliyatun, 3 berturut-turut urut, yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa wahidah wa Rajab Mudhar, dan yang satu yang sendirian adalah Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang ada di antara bulan Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Kenapa ada kata-kata Rajabnya Mudhar? Mudhar itu nama suku ya. Qabilah, suku Mudhar. Bahayanya tapi ada Mudhar. Ada enggak? Mudhar. Ya, suku Mudhar ini salah satu suku di dalam bahasa Arab saat itu, yang mana terjadi perselisihan oleh beberapa suku di dalam Arab tentang menentukan kapan bulan Rajab. Jadi ada masalah bulan Rajab itu hari ini di sana, kalau bulan Rajab itu posisinya pas hari bulan ini, pokoknya dulu minggu ya. Jadi urutannya beda ya. Kemudian yang di tas sama Rasulullah bahwa urutannya itu bulan Rajab setelah bulan Jumadil Tsani, sebelum bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban. Jadi benar-benar pas teknologi ini. Berapa memastikannya? 3 berturut-turut ya, atau bahasa ulama salah satu sardun wahidatun fardun. Salah satu sardun, 3 langsung gandeng, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wahidatun fardun, dan 1 sendirian, yaitu bulan Rajab. Yang mana apa makna haram? Apa haram itu lawan dari halal? Bukan ya. Haram. Al-haram ya makna al-ashhurul haram itu artinya adalah dihormati ya, dari kata al-muhtaram ya, kepada al-muhtaram ya sih ya. Ini kan yang terhormat. Jadi haram, hormat itu artinya penghormatan, kehormatan. Jadi bulan-bulan haram adalah bulan yang dihormati oleh Allah, bulan yang dihormati dalam syariat Islam. Bulan suci lah kapan ya, bulan suci. Bulan haram lawan halal bukan ya. Ya Masjidil Haram, maksudnya Masjidil Haram ya, isi haram berarti kalau yang berbuat baca ya, haram tidak terhormat. Oke, haram itu bukan lawannya halal bukan ya. Masjidil Haram berarti bukan Masjidil Halal ya, Masjidil Halal enggak ya, bukan. Haram itu bukan lawannya halal, tapi haram artinya terhormat. Kenapa disebut bulan haram? Karena 4 bulan dipilih oleh Allah SWT, sehingga Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum", maka jangan kalian zalim pada diri kalian pada 4 bulan haram ini. Ya, sebagaimana Allah mengistimewakan beberapa hari, Allah juga mengistimewakan beberapa bulan. Kayak hari Jumat, ya, hari Jumat diistimewakan Allah. Orang melakukan amal ibadah di hari Jumat, maka itu lebih besar pahalanya jika dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Ya, malam hari, malam dan siang, ibadah yang paling besar pahalanya adalah ibadah di malam hari daripada di siang hari. Ngaji Quran di malam hari pahalanya lebih besar daripada di siang hari. Ada beberapa waktu yang diistimewakan oleh Allah. Di antaranya 4 bulan haram ini. 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah, yang mana pahala dilipat gandakan oleh Allah. Dosa juga sama. Ramadan pahala dilipat gandakan, dosa sama. Bagi dosa di sama. Allah saleh, Allah itu maha adil. Belinya dari yang dikalipatkan adalah pahala, dosa banyak enggak ya. Pokoknya sangat kulmu ya, sangat kulmu. Di Ramadan
kita melakukan ibadah pahalanya wakai. Ya, maka perlu saya ketahui bahwa di bulan Ramadan juga dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengamal dosa ibadah kalau itu mulu, jadi mengamal dosa dosa itu mulu, kan? Sama, tempat juga sama gitu. Allah terkadang mengistimewakan beberapa tempat. Apa contohnya? Di Masjidil Haram, di Mekah. Gitu. Sama sholat di Mekah setunggal sholat itu lebih afdal daripada berapa sholat? 100.000 sholat. Ya, sholat di masjid sholat di masjid ini, masjid Mekah ini lebih afdal daripada 100.000 sholat di masjid lain. Di masjid lain ya, di masjid itu nih. Dan sama sholat di masjid. Nah, tapi yo, 100.000 rakaat itu di gunung salat bisa wis iso ngarep ya. Saking afdalnya di sholat di Mekah ya, sholat di Mekah. Mari kita wasolatu di masjid hadza, sholat di masjidku ini, di masjid apa? Masjid Nabawi itu pahalanya seperti 1.000 sholat. Pahalanya seperti 1.000 sholat jika dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Terus masjid apa dari apa ini? 3 masjid yang istimewa. Yaitu Masjid Aqsa. Ya, Masjid Aqsa ini pahalanya seperti 100 sholat. Pahalanya seperti 100 sholat di masjid-masjid yang dibanding masjid yang lain. Selain 2 masjid ini. Dan jadi saat Masjidil Haram itu kayak beda 1.000, Masjid Nabawi itu seperti 1.000, Masjid Aqsa seperti 100, seperti 100 ya. Inilah 3 masjid yang dihormati, yang dia sampai disebut dari 100 durihal illa fi salah, tidak ditekankan untuk bepergian kecuali 3 masjid ya, yang mana termasuk makna hadis itu ulama berkata kalau ada seseorang yang nazar iktikaf di suatu masjid tertentu maka dia tidak harus iktikaf di masjid tersebut kecuali jika nazarnya di 3 masjid ini, maka baru hukumnya wajib. Misalnya sama aku boleh ujian ini lulus, aku nazar tadi iktikaf di masjid Ampel, di masjid Ampel aku tadi iktikaf sedino di masjid Ampel umpamanya seperti itu, terus saya lulus, wajib enggak? Wajib kan iktikaf, tapi apakah sama itu iktikaf di masjid Ampel? Boleh. Sama iktikaf di masjid Nabawi bau. Sama iktikaf di masjid Nabawi. Ya aku nanti masjid Ampel kok. Kenapa? Karena kalau bedanya masjid Ampel dan masjid Nabawi. Gak ada bedanya ya. Jadi semua masjid itu sama. Karena itu kalau sama pasti iktikaf di masjid tertentu, maka itu bisa diganti dengan iktikaf di masjid lain kecuali di masjid ini. Hati-hati kan ya. Kalau sama aku kok nazar ya aku lebih suci jadi kalau iktikaf aku orang dino gak boleh di masjid Nabawi. Hati-hati kan ya. Itu betul kan. Kalau gak betul ya. Kalau gak betul itu udah normal. Jadi yang ditenangkan ada 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ya, tapi dosa juga sama. Dosa juga sama ya. Beberapa guru kami mereka mengatakan karena itulah nanti di hari kiamat konglomerat pahala adalah orang-orang yang tinggal di Makkah. Orang-orang yang konglomerat dosa, si dosa dipakai, diomong si tinggal di Makkah. Kalau saat itu orang berarti melakukan dosa siji, dosa ini kok gitu. Satu sih mungkin. Allah itu maha adil. Kalau pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Jadi seandainya orang ambil maksiat, itu bahaya. Bahaya gitu. Ini sesok panen dosa begini ya. Panen dosa banyak sekali dosa yang dia dapatkan karena sekali melakukan dosa seperti melakukan dosa 100.000 di tempat lain, ya. Nah, ini tentang bulan Haram ya. Tentang bulan Haram yang mana hendaknya kita menjaga diri pada bulan-bulan tersebut. Nah, termasuk bulan Haram adalah bulan Dzulhijjah yang mana kita sekarang masuk hari pertama, gitu. Sekarang masuk hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, jadi kita ini penjelasan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian berbeda bedakan antara bulan Haram dan bulan haji. Nah, sebelum itu kira-kira bulan Haram yang pertama itu bulan apa? Apa bulan Haram yang pertama? Bulan Haram yang pertama itu Dzulqa'dah atau Muharram? Dzulqa'dah atau Muharram? Ada khilaf di antara para ulama. Yang dikuatkan yang lebih banyak pendapat ulama adalah bulan Haram itu dihitung dari Dzulqa'dah karena yang disebutkan pertama di hadis Rasul adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Urutannya kalau mulai, sisi kan Dzulhijjah kan sekarang ini kan bulan akhir. Setelah ini kita bertemu dengan bulan pertama yaitu bulan Muharram kan. Jadi dihitungin mulai Muharram. Apa jawabannya? Ya perlu sangat ketahui bahwa tahun Hijriah itu tahun loh ya, bukan bulan. Tahun Hijriah baru ditentukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah
Iya, paham ya? Jadi kita umat Islam baru punya tahun berbulan nih, baru punya tahun itu ketika masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, kok gak duit tahu ya, oke kok gak duit tanggalan dewe ya. Nah wis, ayo nonton kapan kita punya tanggalan Hijriah, tahun Hijriah. Boleh kapan? Apakah ketika Rasulullah lahir? Masih usulnya pas Rasulullah lahir. Ada yang usulkan ketika Rasulullah wafat. Ada yang usulkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Hanya mana yang diambil? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena itu disebut hijrah. Gitu. Karena disebut hijrah. Nah saat itu baru ya. Berarti ketika Rasulullah hijrah dihitung tahun pertama, tahun ke-1. Tapi apakah umat Islam saat itu sudah menentukan bahwa bulan pertama adalah bulan Muharram? Bukan. Paham ya? Jadi saat itu sangat luar di zaman itu orang Islam tak pernah sahabat. Muharram itu bulan kira. Kira sudah mereka. Paham ya? Jadi anehnya di zaman tersebut ada bulan tapi nggak ada tahun. Ya, bulan Muharram tapi tahun nggak ada. Jadi kalau mereka tanya sekarang bulan apa? Sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan kira. Oh ini kok tahu bulan kira sih? Kalau bulan kira kan? Tidak ada bulan kira. Terus kalau mereka nandai tahun gimana? Mereka kalau nandai tahun itu memakai sesuatu besar yang terjadi di tahun itu. Seperti apa? Hadza amul fil. Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Ya, kenapa? Karena kejadian besar yang terjadi di saat itu adalah Abraham menyerang Ka'bah. Karena itu disebut amul fil. Betul. Jadi kalau kejadian apa sih terjadi tahun itu ada disebut apa? Tahun corona. Jadi kalau yang angka itu masih belum ada. Angka itu baru ada ketika masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Karena itulah ya Allah menekankan di dalam Al-Quran bahwa jumlah bulan itu berapa? 12. Jumlah itu berapa? 12 ya. Kalau dikurangi, kalau ditambah ya. Penghormatan bulan haram ini sangat luar biasa. Mulai dari zaman jahiliyah sudah mereka menghormati bulan haram sampai tiang-tiang zaman jahiliyah ini. Kafir loh ya, masih belum muncul Islam ini. Mereka sangat tahu kehormatan bulan haram. Mereka kalau dikisahkan kalau mereka ketemu sama pembunuh ayahnya, pembunuh keluarganya di bulan haram, maka mereka tidak akan berani mengusik. Mutik awani, gebuk awani, apalagi sampai bunuh. Apa maksudnya? Karena orang Arab sini itu biasa, orang biasa. Bahkan termasuk mata pencaharian mereka adalah rampok kampung sebelah. Ya. Jadi termasuk mata pencaharian mereka. Jadi mereka itu apa ono, ayo ambulan kulai, ngobrol dengan kafe. Ayo namanya nyerang kampung sebelah, ayo misalnya nyerang kampung sebelah. Kadang mata ini kadang enggak, kadang itu berampok babi. Padahal masih kampung sebelah tak terima. Berampok mana itu? Pokoknya saat itu kita manusia itu hidup dalam ketakutan. Yo, materi ya, supaya ya zaman ini bahasa kan ketika zaman penjajahan, apa ya? Ya ketakutan. Gak iso ngaji dengan aman, gak iso ya. Alhamdulillah kita sekarang dia bisa keluar, bisa ngaji dengan aman ini. Ini termasuk nikmat yang besar sekali, nikmat yang besar. Dan zaman jahiliyah kok ngono. Tapi dari sekarang bulan kalau mereka mandek, perai, tawuran itu, cara ini perai. Ketika bulan kalau pada ini yang muslim dulu, penyebab berhala. Jadi pemain pas akhir Syawal bawa ini pakai ini. Mana ini tanggal siji, nomor Dzulqa'dah. Papasan kalau si mana bawa ini? Apa mau dibaca ini? Enggak kalah dia mengatakan entah nono suwe ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Entah nono sopan tak boleh ya. Sopan tak boleh ya. Bisa tinggal dia. Sopan sangat tak boleh. Karena itulah mereka melakukan nasi. Beberapa di antara mereka itu melakukan nasi. Ya seperti yang ada dalam ini nama nasi ziyadatul fil kufri. Nasi itu menambah kekafiran. Nopal itu nasi itu memindah kehormatan bulan haram ke bulan yang lain. Soalnya nopo soalnya kan sih lek Rajab gak apa nggih sebulan kok. Masalahnya sing 3 bulan ya kok. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah terus Muharram. Jadi ngomong iki 3 bulan iki gak mana ya wae 3 bulan. Pokoknya sampe mana rampok ya. Mana nomor lek 3 bulan ini kabeh dan iki keluar iki. Ya pergi ada mereka ngobrol terus gini saja ada solusinya. Apa solusinya? Solusinya kita pindah bulan Dzulhijjah, kita pindah ke tahun depan. Setelah bulan Rabiul Tsani, misalnya, jadi dipindah. Jadi kok tahun Arab ini urutan bulannya Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus Dzulhijjah, terus Jumadil Tsani. Jadi dipindah. Supaya apa? Supaya hari ini nomor ini hijau atau dipindah. Supaya hari ini sebulan, 2 bulan berisiko ngampok. Orang yang ini 3 bulan, belum masih yo. Jadi pokoknya di otak hati yo, salahnya di duit ya, di otak hati.
menjelaskan bahwa 1 tahun jumlahnya berapa bulan? 12 bulan. Paham ya? Umpamanya sampai yang tapi Al-Quran itu saat tahun Rasulullah di masih ada kayak mati kok sampai disebut dengan karena penyebabnya seperti itu ya. Kadang mereka itu mengatakan bulan, mengatakan bulan. Ayo apa sih? Saya ini mau ngambil jalan orang tak pindah, jadi hari ini sebulan lagi berkoda bulan Arab kini langsung rampok. Kalau tahu kamu kok kenapa saya bulan Dzulhijjah enggak saya harus bulan Dzulhijjah saya ini Safar. Saya ini Safar. Jadi kalau jadi dijodoh ya bulan itu dijodoh. Karena itulah Allah mengatakan 1 tahun 12 bulan. Ojo diikuti, ojo dijodoh. Ini tentang bulan haram. Terus ada istilahnya bulan haji. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Kalau bulan haji mulainya dari bulan apa? Bulan Syawal. Bedakan antara bulan haram dan bulan haji. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. 10 pertama Dzulhijjah. Apa maknanya bulan haji? Makna bulan haji adalah orang sah ihram niat haji pada bulan tersebut. Jadi seandainya sama Ramadan, bulan Ramadan kalau sama niat aku ya Allah kalau niat ihram haji, sama apa enggak niat ihram misalnya? Enggak sah. Tapi seandainya tanggal 1 Syawal, seandainya bisa nih tanggal 1 Syawal, orang bisa ihram ya Allah kalau niat ihram haji, sama enggak ihramnya? Sah. Yuk, sah berarti sama statusnya muhrim, sama statusnya ihram sampai amal ibadah haji terlaksana yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Gak boleh nyoblok kambing ihram. Gak boleh nyoblok kambing ihram. Jadi kalau misalnya dia tidak pernah sangat iseng-iseng pada Ramadan aku berono. Bagaimana ini? Ramadan aku nangka. Terus pas tanggal 1 Syawal, aku pengen ihram. Mana enggak? Mana enggak? Mana ya? Tapi berarti sama Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Orang bulan setengah orang nyoblok kambing ihram. Ya apa kan program ihram 5 ya, tapi kan ihram sama siji ya apa ya. Orang setengah enggak diganti ya. Selama bulan setengah kalau ada nyoblok kambing ihram tidak boleh pakai wangi-wangian, enggak boleh potong rambut, enggak boleh potong kuku, enggak boleh berbunyi, enggak boleh berapa. Kan ihram kan gitu ya. Seperti yang saya baca. Jadi yang upah ihram haji mulai kapan? Mulai awal Syawal. Pun paham ya, berangkat haji itu cuma ya apakah langsung bisa haji saat itu? Tidak bisa haji itu menjadi mantul ini juga ibu kata ya Arafah dan tanggal 10 ya tanggal 9 dan tanggal 10 ini. Jadi bulan haji itu 2 bulan setengah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 itu Dzulhijjah betul gitu. Dzulhijjah betul. Maksudnya orang sampai pas hari tasrik ya, banyak orang aku itu saya itu rezeki nongkrong ya, rezeki wong itu hadiah, kunjungan berhadiah kira-kira 100 juta ya, 100 juta orang. Untuk aku kali udah haji lagi, sampai udah buat nggak bisa ya, karena tadi haji apa ya, bisa kali malah Dzulhijjah ya, boleh sakit. Kalau bahasa ini iso ya, kalau yang lima bulan, kalau yang mana bulan ini iso. Saya nunggu dia. Pokoknya ini haji itu ketika tanggal 9, 10, 11, 12, 13 5 dino itu intinya 9, 10, 11, 12, 13 dia itu dari sholat, dari ibadah, dari duit, dari berdua, dari saya, dari berdua ya, tapi intinya mungkin tanggal 9, 10, 11, 12, 13 ini tentang kehormatan bulan haram dan tentang bulan haji ya. Kadang-kadang tentang bulan Dzulhijjah sendiri Allah berfirman dalam Al-Quran wal fajri wa layalin ashr. Di kitab ini dijelaskan bahwa lafaz wal fajri menurut kebanyakan ulama tafsir makna wal fajri adalah fajar pada hari Arafah. Tanggal 9 ini. Itu sampai Allah bersumpah demi waktu fajar. Waktu fajar apa nih? Waktu fajar pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Wa layalin ashrin dan malam-malam yang 10. Apa yang dimaksud malam yang 10? Yang dimaksud malam 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang dimaksud di surat Al-Fajr. Walayan ashur. Ada sebagian mengatakan 10 hari pertama Muharram. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi yang kuat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Dan ketika dibandingkan beberapa ulama mengatakan maka yang menang adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Loh kok iso Ramadan kalah? Ya kan? Bulan Ramadan 10 hari bulan terakhir bulan Ramadan itu mulia. Kenapa? Karena ada malam Lailatul Qadar ya. Siji menang siji karena ada malam Lailatul Qadar. Nah yang kedua 10 hari pertama bulan Muharram
Bang, berarti 3 ya. Berarti menang ya kan? Menang gak ya? Jadi dalam 10 hari ada 3 hari yang mulia. Ada mulai dari hari Tarwiyah, hari Arafah, dan hari Idul Adha. Terus ada ibadah-ibadah yang nggak bisa dilakukan kecuali hari-hari ini. Seperti apa contohnya? Seperti ibadah korban. Ya kan? Gak iso, ya. Gak iso korban itu kayak tanggal 10, 11, 12, 13 yang nanti akan kita pelajari. Terus apa ini? Haji. Yang mana haji termasuk ibadah yang paling abdul, si paling abdul. Makanya itulah setahun ya, seumur hidup sekali dok. Seumur hidup sekali ya, haji ini. Kalau sholat dan puasa adalah ibadah badannya. Ibadah badannya, pokoknya berbuat awal iso ngakoni. Ya, sholat dan puasa. Kalau zakat ibadah maliyah, duit, ya, duit. Pokoknya masih runtuh dan lapor tapi duit akeh masih zakat. Iya, ya zakat. Haji dua-duanya. Ya, ibadah badannya dan ibadah maliyah. Ya, fisik harus kuat, duit ya, harus punya uang, ya. Makanya sekarang gitu, sekarang udah sama daftar saya ini masuk ini sampai ya saya kan tahu tidak tahu ya. Mungkin sama nomor 100 tahun ada ya, bagus muda, bagus muda. Ini di Indonesia ini masya Allah ya, biaya haji termasuk mahal tapi si daftar paling akhir, si daftar paling akhir. Ini ya karena itu nantinya lama, kuotanya juga paling banyak, termasuk paling banyak ini misalnya. Ternyata haji jadi fisiknya harus kuat, sanggup harus kuat. Karena itulah haji itu utamanya banyak sekali. Al-Hajjul Mabrur laisa biasa bila jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Orang berkata haji itu bisa menghapus dosa-dosa, bahkan dosa besar. Bahkan dosa besar itu bisa dihapus dengan haji. Bahkan mereka mengatakan sampai hutang piutang itu bisa dihapus dengan haji. Kezaliman bisa dihapus dengan haji. Kalau dia lihat ya Allah, kalau ini sering goreng tiang-tiang ya Allah, kalau ini gak ada hutang ya Allah, kalau niat dari Rasul, kalau sahuri hutang pulau. Mari mati. Makanya ini makin dia kiamat Allah sinar bakalnya orang hutang. Sampai mana ya? Sampai kediri pahalai haji. Ya, mereka mengatakan sampai besok berdiri bisa dihapus. Seperti itu ya, luar biasa ya. Pahala haji ini sangat luar biasa sekali besarnya. Karena itulah ini keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Hari kita di hadis ya dijelaskan bahwa mamin ayam tidak ada hari-hari amal soleh yang mana amal soleh ya mamin ayam afdal inda Allah yang lebih afdal di sisi Allah wal amalu fiha wal amalu bihinna dan beramal di dalamnya ahabbu ila Allah lebih dicintai oleh Allah Ta'ala min hadhil ayyamin asyri daripada 10 hari ini yaitu hari pertama bulan Zulhijjah ini hari-hari paling afdal. Jadi hari yang paling utama hendaknya kita manfaatkan. Bisa poso. Ya apa hari poso? Nah, terus hari ada. Takdiru bina ya tahlil wa takbir, maka perbanyaklah tahlil dan takbir. Karena itu nanti ada ya ajaran ulama tentang baca takbir yang habis ini kita akan baca bareng-bareng. Sama anak-anak Indonesia bukan? Enggak. Kamu siapa anak Indonesia? Biasanya di luar putri dua cuma Isya. Di luar putri. Maka karena kapan nanti ya sama nama bukan nanti kita akan baca. Ya minimal sama macam bisa ya. Kita akan baca bareng di sini. Fa inna ayyamu tahlil wa takbir wa dzikrillah azza wa jalla itu adalah hari-hari tahlil, takbir dan berzikir pada Allah. Wa inna siyama yaumin fiha ya'dilu bi siyami sanatin. Puasa satu hari ya'dilu menyamai siyama sana nomor sana setahun. Emang loh. Cara puasa sedino ini kalau puasa setahun. Oke. Mari kita jelas sunnah puasa Asyrul Awal min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi apakah sama iso puasa 10 dino? Apakah bisa puasa 10 hari? Tidak bisa. Kenapa? Karena tanggal 10 adalah Idul Adha kan? Benar apa betul? Kalau betul itu heran loh. Ulama ini kok mengatakan sunnah puasa 10 hari, sunnah puasa bulan Dzulhijjah khususnya 10 hari pertama. Bukan Idul Adha itu tanggal 10, bukan Idul Adha kalau puasa. Benar apa ya? Ya kan? Idul Adha kalau puasa kan? Nah ini ya. Akhirnya dijawab oleh guru kami, beliau mengatakan ya, ulama berkata Asyrul Awal min Dzulhijjah ini yang dilakoni posone esomo, tapi pahalanya 10. Bisa mengenalkan poso somo itu asal pahala 10. Apa soalnya karena ya seandainya tanggal 10 ini poso, orang ini bakal poso. Tapi karena di belakang kalau poso maka dia tidak puasa. Karena itulah bahasa ulama itu ya. Sunnah puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, aslinya 10, tidak?
Sombong ya, karena dengan 10 hari puasa tapi tetap angsal pahala. Wal amal fiha yudha'afu bi sab'iniyatin, dan amalan yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah itu khususnya 10 hari pertama dilipat gandakan menjadi 1 rupiah. Kita berani 700. Jadi mana poin-poin pahala itu mas. Saya kira masya Allah kan. Karena itulah ulama mengatakan 10 hari pertama ini lebih afdal bahkan daripada Ramadan. Bahkan daripada Ramadan. Ada yang sama bandingkan seperti itu. Ya, wajah anak saja melihat jelaskan doa disebutkan bahwa pada hari-hari ini doa mustajab. Tadi sama akhir dumo ya, sing akhir dumo di santri mustajab khususnya di 10 hari yang pertama ini. Kamaru ya Nabi Musa al-Asy'ari. Bagaimana? Upaya beliau bikin doa wa inna yaum Arafah. Bagaimana doa bisa tertolak yang mana pada hari-hari itu terdapat hari Arafah. Yang mana hari Arafah adalah paling afdalnya hari-hari dunia. Jadi hari-hari yang paling afdal secara mutlak adalah hari Arafah. Hari yang mana Allah membebaskan manusia terbanyak dari api neraka. Terus dalam satu hari Allah membebaskan seseorang hambanya dari api neraka paling kaya itu ketika hari Arafah. Ketika hari Arafah, wadah ya, dalilnya di hadis disebutkan setan itu tidak terlihat paling susah kecuali ketika hari Arafah tanggal 9 ini. Bina apa berarti? Saya kira nggak suka Selasa, ya Selasa Rabu, ya Selasa Rabu Kamis, cuma Sabtu, Ahad, Selasa Rabu, Rabu ngaji ini hari Arafah. Dikatakan setan itu paling susah ketika hari Arafah. Nopo soal saking kata yang sing mendapat ampunan dari Allah, dari setan. Ya Allah, aku susah-susah darah yang kira-kira tahun tak budoi ya senang boleh kok itu sedino hancur ya. Semua usaha saya hancur. Gara-gara dia mendapat diterima taubatnya, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hari apa ya? Khususnya ketika Arafah ini iso kudu kosong kan ya. Harus kosong dan kudu memperbanyak doa. Tadi yang di sini dijelaskan tahlilnya, lafaz tahlil yang dianjurkan oleh para ulama ketika hari Arafah itu ada tahlil yang panjang, ada tahlil yang pendek. Ya, ada tahlil yang panjang, ada tahlil yang pendek. Yang mana tahlil yang panjang nanti kita baca sekali kok. Untuk tahlil yang pendek kita baca 10 kali. Tahlil yang panjang ini kita baca sekali, kemudian kita akan baca tahlil yang agak pendek. Ya, di sini dikatakan tahlilnya ini sunnah dibaca ya, dianjurkan, bukan sunnah. Kalau hadis sih bukan dari Rasulullah, tapi dari ulama. Karena Rasulullah mengatakan perbanyaklah tahlil. Nah, hari ulamanya yang buat bentuk tahlil seperti ini. Ya, bentuk tahlil seperti ini. Kita baca sekali tahlil yang panjang. Di sini asli jawabnya 10 ya. Kalau sana ya, bisa ya. Jelaskan ya. Ini pasti ditarik dua ya. Pasti ditarik dua. Maksudnya seadanya dia mau baca tiap hari terus pas kemarin hari keberapa atau lupa nggak baca, maka bisa dibodohi. Dan dari Dua Putra, Dua Putri ini tahlilnya di bawah semacam isya. Amalan-amalan ini sama dengan amalan rojak. Rojak kan dengan isya maka istighfar ya. Dari atas barang itu mengenal ini. Ikuti itu dulu dari bulan rojak. Dan ikuti. Lepas dari jalan lagi macam ini. Cuma simpan kayak gitu. Kita baca ya. Sekali kalau sih mengajar simpan deh. Ya minimal sama tahun aja ya masih bisa ya. Masih tahun aja masih bisa. Biasanya ditarik malah ditutup, bukan baca bareng, ditutup. Bukan baca bareng, tak tutup ya. Ini yang panjang dibaca sekali. Tarik biasanya penonton 2 kali. Masuk penanti kakaknya lebih mal. Ya, baca surat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Adadal layali wa dhuhur. La ilaha illallah. Adadal ayyami wa syuhur. La ilaha illallah. Adadal amwajil buhur. La ilaha illallah. Adadal ab'afil ujur. La ilaha illallah. Adadal qadri wal maqar. La ilaha illallah. Adadal awraqis syajar. La ilaha illallah. Adadal sya'ri wal wabar. La ilaha
zahri wal qamar. La ilaha illallah. Adada anfasil bashar. La ilaha illallah. Adada lamhil uyun. La ilaha illallah. Adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah. Ta'ala amma yushrikun. La ilaha illallah. Khairun mimma yajma'un. La ilaha illallah. Fil layli idza as'as. La ilaha illallah. Fis subhi idza tanaffas. La ilaha illallah. Adada al-riyahi fil barari was-suhur. La ilaha illallah. Min yawmina hadha ila yawmi yunfakhu fis-sur. La ilaha illallah. Adada khalqihi ajma'in. La ilaha illallah. Min yawmina hadha ila yaumiddin. Karena mengenai ini, karena kita Tanzuna Jawa Surun, ya, beliau mengatakan saya mendengar dari guru saya amalan ini, tapi tidak ada syaratnya, cuma mereka menyebutkan bahwa fadilahnya banyak, keutamanya banyak. Terus, beliau berkata, kalau saya melihat di dalam risalahnya Imam Al-Wanai, ini ada hadis ya, dari Imam Tabrani dari Nabi. Ini konten hadis sih, karena itu ayat berjelasannya ini lebih pendek ya, berbeda. Apa keutamanya? Barang siapa yang membaca zikir ini 10 kali setiap hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, boleh dibaca ya, boleh dibaca. Maksudnya aku kadang di awal kalau tidak mau coba, berarti pas hari kedua macam itu 60. Ini cepat ya, hidup pendek dibaca 10 kali. Apa keutamanya? Ghufira ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Ya, ada hadisnya riwayat Imam Tabrani. Ini kita baca pulau nonton sekali, nanti dari kedua sampai 10 kita baca bareng. Jangan coba, paham ya? Dibaca bareng ya, dibaca bareng. Sama terus tulisan inginnya, dibaca bareng. Jangan coba. Untuk yang pertama kita tuntut ya, kita baca yang menuntut yang mana maknanya ya. La ilaha illallah ada dulu, la ilaha illallah sejumlah sepanjang masa, sejumlah tahun. Sebanyak masa ya. La ilaha ada aqwalibur, la ilaha sebanyak ombak yang ada di lautan. La ilaha ada nabat syair, la ilaha sebanyak tanaman wasyair dan kuit-kuitan pohon. La ilaha ada qatri wal matar, la ilaha sebanyak embun dan hujan. Dia iso sampai menghitung tetesan hujan. Sampai nomor ya. Jadi dengan kita baca sekali mawon itu pahalanya sudah sebanyak itu. Ya, sampai nomor sakit. Apa dalilnya? Pakai dalil. Rasul berkata bahwa saya baca puluh itu pada ayat Al-Quran. Ya, berarti ada beberapa witan. Sing dibaca itu sepisah, tapi pahalanya sakit kanan. Pada saat di antaranya adalah wirid yang ada di Dzulhijjah. Wirid yang ada di Dzulhijjah. Tanya Nabi itu nanti kebanti kali garwani. Sinten nih namanya garwani. Berbangun awal-awal Nabi langsung saking masjid. Ditakoni, loh, saking budi, pulau saking masjid. Kok kas mulai yang ini? Usahawan ini kok kas mulai. Dia Nabi, pulau itu lek mantuk subuh pulau wiritan tas berbulu ini sudah saya pulau gak bakalan mantuk kok masjid tak lagi mari no. Subhanallah bisawu, alhamdulillah bisawu, la ilaha bisawu ini kalau dia Nabi. Kalau dia Nabi ya, nomor terus dia Nabi. Lah apa susah, gak usah ngomong ya. Mau sih lebih gampang. Yang apa itu? Yang ada di akhir berjulati sama tahu apa ya? Tulisan aja. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq, alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil nabi. Sampai mau itu ada podo. Lebih besar daripada sama wiridan bisa dibaca sejiji bisa. Padahal salah apa lagi? Petang apa? Subhanallah
adadama khalaqas sama. Subhanallah sebanyak yang Allah ciptakan di langit. Bisa mengatakan itu bintang di langit itu. Dan subhanallah adadama khalaqas ardi. Subhanallah sebanyak apa yang Allah ciptakan di bumi. Subhanallah adadama baina dzalik. Subhanallah sejumlah apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya, di antara langit dan bumi. Subhanallah adadama wa khaliq. Subhanallah sejumlah ya sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Jadi kajian sendiri yang mengajarkan seperti dia. Karena itu mungkin beberapa salawat orang di akhir ada dafalki, walidul nasi, walidul nasi kan ada seperti itu. Itu ada dari dia, ada dari dia. Ya, jadi hadis ini apa namanya amal ini ada darinya, ada dari Rasulullah. Beberapa amal itu model semisal tapi iso dilipat gandakan. Ya Allah, kalau mau ini seakan-akan ini kita ya Allah, jangan itu gitu ya. Kalau yang pahala Kaya pulau mau sekolah ini kaya jumlah yang kita masa ya dari karena dari kalau ada yang turun dari kalau sebanyak lagi uyun di mata bisa sama gitu ya pinggir orang sendiri nanti ini jadi loh satunya ya kalau jadi orang ada lagi makin berapa jumlah di matanya dari kalau kaya dari kalau lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan mereka orang kaya yang punya harta sekian banyaknya ya mereka orang yang menguasai dunia. Ini saya berzikir la ilaha illallah yang mana zikir saya lebih baik daripada apa yang mereka punya. La ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yufahusur. La ilaha illallah dari hari ini yaumina hadza ila yaumi yufahusur bisuri sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat ya. Sampai hari di sangkakala kita baca sekali menuntut mari kita baca ada 9 kali langsung bareng-bareng. Ini sudah awal lah kalau nanti sama lagi orang-orang juga. Pokoknya di orang putri biasa jelas sampai kisah, ya, diucap dengan satu ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Adadat duhur. La ilaha illallah. Adadat amwajil buhur. La ilaha illallah. Adadat nabati wa syajar. La ilaha illallah.
في السور لا إله إلا الله عدد الدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد النبات والشجر لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد الدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد النبات والشجر لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد الدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد النبات والشجر لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد الدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد النبات والشجر لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد الدهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد النبات والشجر لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. Terus kata beliau, lebih utama mana yang dipilih, yang pertama yang kedua, lebih utama dibaca dua-duanya. Cuma kalau mau pilih yang kedua. Kenapa? Karena yang ada sanatnya adalah yang kedua. Seperti yang mau yang ada sanatnya adalah yang kedua. Tapi sama yang nama saya yang mau pilih nggak mana, pilih yang nama kok sama jauh mana? Ambil tampil, tidak bisa hasil bertok kami ini, ambil sama tok, malah sama pelindung ini dipilih. Kok kayak mana yang jalur? Yang mana seadanya mau cobain dulu ya, mau cobain telur bilang mau coba apa ya? Masa apa ya? Kalau sama aku kalau kita sepeda, mau coba 10 ya. Kayak gimana Pak? Kalau aku ya, nanggur tangan dari jamaah itu diurus. Ya, karena kuotanya sangat banyak ya. Kuotanya sangat banyak. Kali itu orang sebanyak itu. Jadi disebutkan bahwa barang siapa yang sering baca ini tanpa ada jumlah tertentu ya, searti pakai kapok, ini kapok, terserah. Ini selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa utamanya? Iqadul iddain apa nih? Kawin nyawi utang. Lagi termasuk ya, termasuk sama-sama si utang. Ini nanti orang kemarin ini ya. Ini khusus diamalkan ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bulan ya Allahumma farajaka qori, ya Allah saya minta jadi farajaka ini jadi makbul. Fi'ilnya mahdhuf, dihapus. Takdirnya kula nyuwun. Ya Allah kula nyuwun kelapanganmu yang dekat. Saya minta diberi kelapangan, diberi pertolongan. Allahumma sitrokal kasih. Ya Allah saya minta penutupanmu yang kuat, yang kokoh. Ya Allah jangan tutupi aibku ya Allah. Gimana dia? Sitrokal kasih. Allahumma ma'ruf akal qadim. Ya Allah kebaikanmu yang maha dahulu, yang terdahulu. Ya Allah, Allahumma awaidakal hasanah. Ya Allah pemberianmu, sami awaid. Pemberianmu yang bagus. Allahumma atakal hasanah jamil. Ya Allah kula nyuwun pemberianmu yang bagus dan jamil indah. Ya qadiman ihsan, ihsan akal qadim. Ya daiman ma'ruf, ma'ruf akal daim. Bisa disampaikan menjadi makhluk juga berarti. Ya qadiman ihsan, wahai zat yang maha dahulu kebaikannya, ihsan akal qadim. Kula nyuwun kebaikanmu yang dahulu, kebaikanmu yang mulai singin. Maksudnya Allah ini ihsannya mulai singin ya. Mulai sebelum menciptakan dunia Allah sudah punya sifat ihsan, berbuat baik. Ya daiman ma'rufi, ma'ruf akal daim. Wahai zat yang senantiasa melakukan kebaikan, ma'ruf akal daim. Kula nyuwun kebaikanmu yang terus-menerus, yang tidak terputus. Gusti Allah selalu memberi kita kebaikan meskipun kita seringkali masih kepada Allah ya. Ya Gusti Allah masih beri kita rezeki, sedikit kita pangan, sedikit kita sehat ya, sedikit oksigen ya kan. Padahal kita guys malah gak pernah Gusti Allah. Dan ini inti doanya seperti itu, minta pemberian Allah
yang mana 10 hari pertama itu hanya mustajab. Ini disebut mujarab untuk menyauri utang, ya. Itu banyak sekali ya. Kalau sama kalian ngobrol dalam TUB ya, sedang saya merasa berutang, paham ya? Saya merasa berutang ini salah satu amalan yang nganu istimewa karena bisa diamalkan gitu ya. Nganu lebih spesifik, orang mengatakan diamalkannya di 10 hari ini terserah ya. Sedih 3 10 10 1 satu boleh untuk menyauri utang. Dan yang paling penting itu ketika dua itu yakin, paham ya? Dua itu yakin paling penting ada khusus. Dia harus ngamal utang si pancet ya, ojo gitu, buat. Insya Allah bakal dihenti kayak gue ya, pasti ada gantinya oleh Allah, meskipun kita sadar atau enggak. Dibaca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farajatal qarib, Allahumma sitratal hasib, Allahumma ma'rufatal qadim, Allahumma awaidatal hasanah, Allahumma aqalatal hasanal jamil, ya qadiman ihsan, ihsanatal qadim, ya daimal ma'ruf, ma'rufatat daim. Di beberapa sih ada yang baca apa ya, pakai apa? Kalau juga qadim ada yang baca ya qadim ihsan ihsanatal qadim ya. Betul apa ya Pak? Betul apa Pak? Gitu ya. Hasbi Allah wa kafa, sami Allah wa ta'ala, laisa wa ta'ala, maka kalau itu dia sama masbilain aja. Pun ya. Kalau terus nanti ada doa di hari apa ya? Kalau untuk di hari apa nanti kita akan bahas di minggu depan. Kemudian sampai ya aku jalan terus siapa loh nanya kurban. Idul Adha kurban sampai pernah mengalami sampean umpama sama kalau ketika itu kurban atau ini di rumah tahu sama kurban PT kuyo misal enggak banget bisa coba berimajinasi kira-kira ya di otak sama ini tentang kurban apa yang perlu sama ketahui sama tanyakan. Jadi ya insya Allah selasa depan kita akan bahas masalah kurban dan kita masuk ke depan itu. Cuma aslinya yang kita pasti ini ya ini kita pasti ini betul ini maksudnya saya ini kita tahu gimana nih polosannya nih kurang kreatif di Indonesia ini Pak ya. Polosan ini kan gaul di Indonesia ini